Saya nggak mau menyusahkan Bapak lagi. Saya ingin mencapai cita-cita saya dengan kemampuan saya sendiri. Bukan berarti saya nggak butuh Bapak lagi. Saya tetap sayang sama Bapak. Tapi saya ingin lebih mandiri aja. Henry Yasti, 23 tahun, Kawo ya? Yap. Mas Henry, Ya Mas. itu patut disyukurin. Saya selalu bangga jadi anak petani. Itu Jahir diulang lagi. Perkenalkan, nama saya Henry Yasti. Saya dari Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Saya anak tunggal dan sekarang saya berumur 23 tahun, baru lulus kuliah juga. Oke, itu aja mungkin. Oke, Mas Henry. Setelah mengetahui Mas Henry ini lulus untuk program magang ke Jepang, Pertama senang karena dari sejak 5 tahun yang lalu saya pengen banget untuk bisa tinggal di Jepang. Jadi apa ya, ketika dengar saya lulus untuk bisa berangkat ke Jepang, kayak setengah dari mimpi saya itu sudah terpenuhi. Jadi apa ya, kayak bangga terhadap diri sendiri bahwa apa yang selama ini saya perjuangkan juga sudah membuahkan hasilnya. Kebetulan baru pertama kali, karena sebenarnya mau nunggu job yang sesuai dengan keinginan, cuman karena mungkin kalau mau nunggu pekerjaan yang kita inginkan butuh waktu yang agak panjang. Jadi kenapa nggak mencoba yang sudah ada dulu? Jadi saya memutusin untuk ikut interview dan akhirnya Allah mengizinkan untuk bisa lolos. ya. Lolos. Sebenarnya tujuan saya untuk ke Jepang itu ada banyak, tapi yang paling kuat itu saya pengen punya masa depan yang baik untuk apa? Bukan cuma untuk saya, tapi untuk orang-orang yang saya cintai. Saya sadari kalau saya hanya mengandalkan pekerjaan di sini di Indonesia, sulit untuk bisa menjamin masa depan orang-orang yang saya sayangi. Beda cerita kalau saya lolos ke Jepang, otomatis dari segi finansial mungkin akan sangat-sangat mendukung, bisa membantu orang tua, dan jika suatu saat saya menikah, saya tidak akan merepotkan mereka. Belum nikah ya? Belum. Motivasi terbesar saya itu nggak mau nyusahin orang tua. Soalnya udah sampai umur 22 tahun selalu dibayain sama orang tua. Malu dong kalau besok nikah, minta rumah, masih minta sama orang tua. Apa tidak berat ini meninggalkan orang yang disayangin, kemudian yang dicintai, yang tadi Mas Henry ceritakan? Apakah itu menjadi kekuatan buat Mas Henry atau apa? Setiap mimpi yang besar itu pasti ada pengorbanan ya. Kayak menurut saya meninggalkan orang tua itu salah satu hal yang harus dikorbankan kalau memang harus. Toh juga kita nggak meninggalkan mereka untuk selamanya. Kita juga meninggalkan mereka untuk sementara dan demi kebaikan kita bersama.
kalaupun saya nggak meninggalkan mereka juga takutnya di sini juga jadi beban gitu loh. Sekalipun mereka nggak pernah bilang untuk saya itu jadi beban, tapi mungkin karena kita sudah berpikiran dewasa, berpikir untuk harus bisa mandiri, jadi nggak apa-apa harus meninggalkan, kayak bukan hanya orang tua sebenarnya, tapi kayak tanah lahir kita. Ada aja rasa berat untuk meninggalkan apa ya, kita udah lama di Kalau sini. meninggalkan si dia Belum ada. Itu sih enaknya kalau nggak ada tambatan hati, nggak ada jadi nggak terlalu berat. Ya. Amin. Oke, nanti apapun yang saya katakan, Mas Henry fokus ke suara saya. Oke. Oke. Oke, saya minta Mas Henry tutup mata. Yang santai, yang rileks, santai aja, santai. Mas Henry tinggal tarik napas yang panjang, kemudian dihembuskan. Silakan lakukan berulang. Mas Henry niatkan dalam hati, saya berniat memasuki pikiran saya untuk relaksasi. Kemudian silakan Mas Henry mengamati setiap napasnya. Setiap detak jantungnya Mas Henry. Dan hayati setiap tarikan serta hembusan napasnya Mas Henry. Ingat bahwasanya kita bisa berada pada saat sekarang ini tentu atas izinnya. Berikan rasa syukur karena masih diberikan karunia nafas. Mas Henry benar-benar menghayati setiap tarikan dan hembusan nafasnya. Oke, di ruangan ini Mas Henry bayangkan wajah kedua orang tuanya Mas Henry ada di depannya Mas Henry. Mereka datang ke sini hanya ingin melihat Mas Henry bahagia dan sukses. Namun tentu mereka ini sedang menunggu Mas Henry. Untuk pertama, untuk bapak saya, terima kasih. Maaf, selalu melawan, selalu jarang patuh,
sama perintahnya. Tapi jujur, dalam hati saya yang paling dalam, saya sangat mencintai Bapak. Saya gak mau menyusahkan Bapak lagi. Saya ingin mencapai cita-cita saya dengan kemampuan saya sendiri. Bukan berarti Hai, minasan,バリとサロンボコーチになんかとか一緒に頑張りましょう。バリとサロンボコーチで日本語のことを一緒に勉強します。それであとはいっぱい友達ここに勉強して、あとはそろそろ日本に一緒に行きましょうか。じゃあ、これから一緒に頑張ります。頑張ってください、みんな。 saya gak butuh Bapak lagi. Saya tetap sayang sama Bapak. Tapi saya ingin lebih mandiri aja. Makasih Pak. Mas Henry, hal yang terberat adalah tentu meninggalkan kedua orang tua. Mungkin lewat kesempatan ini Mas Henry ingin mengungkapkan mungkin ucapan terima kasih kepada keduanya, sehingga Mas Henry bisa dihantarkan sampai dengan saat ini. Mungkin untuk sementara waktu kita bakalan berpisah. Cuman jujur ini juga sebagai tanda terima kasih saya kepada orang tua saya, bahwa saya ingin membuat kalian bangga. Tentu saya sadar bahwa kata terima kasih saya itu nggak cukup. Jadi saya butuh pembuktian. Dan kepergian saya yang sekarang itu juga bukti bahwa saya ingin selalu berterima kasih sama Bapak. Dan saya sebenarnya ingin minta maaf ke Bapak. Minta maaf selalu kalau saya jarang nurut, selalu jadi anak yang kurang perhatian sama Bapak. Maaf. Sama Ibu? Ibu, maaf juga, selalu bikin Ibu khawatir, selalu bikin Ibu sedih dengan keadaan yang sebenarnya nggak perlu saya besar-besarkan. Mulai sekarang Ibu nggak perlu khawatir lagi, karena saya sudah bisa menggapai mimpi saya dan bisa bebas dari penderitaan yang selama ini saya alami. Oke, satu kata buat Mas Henry untuk kedua orang tuanya yang pergi meninggalkan mereka. Mungkin nggak ada kata yang paling pantas selain kata maaf. Maaf. Itu aja. Ini Mas Henry, pejamkan mata. Bayangan kedua orang tuanya Mas Henry perlahan sudah meninggalkan ruangan ini. Itu dengan
senyum dan bahagianya mereka, dan tunjukkan bahwa Mas Henry lebih akan bisa membahagiakan buat mereka keduanya sampai nanti Mas Henry bisa membuktikan sampai dengan kembali lagi buat mereka. Jangan lupa selalu bersyukur bahwa kita terlahir ke dunia ini. Itu peran orang tua lah yang paling berjasa. Selalu ingat akan nasihatnya dan selalu mohon maaf dan mohon ridhonya. Sebentar lagi kita akan mengakhiri. Mas Henry, dengarkan kata-kata saya. Saya akan menghitung dari 1 sampai dengan 5. Dan tepat di hitungan kelima nanti, silakan Mas Henry bangun dalam keadaan sehat dan segar dengan perasaan yang bahagia dan gembira. 1. Tarik nafas dan hembuskan. Tarik nafas yang panjang dan dihembuskan. 2. Rasakan Mas Henry semakin sehat. 3. Mas Henry benar-benar merasa segar. 4. Mas Henry benar-benar merasakan tubuh merasa sehat dan lebih segar lagi. 5. Silakan Anda bangun dalam keadaan yang sangat sehat dan sangat segar. Thank you. Thank you. Arigatou Gimana Mas Henry? Dari siang. Maaf Pak, emosi. Ya. Gimana? Tumben nangis? Kelemahan saya tuh emang kurang tua Pak. Ya, jadi tujuan kita Mas Henry, jadi mungkin Mas Henry selama ini tidak pernah dengan ucapan ke orang tua, ya akhirnya tertumpahkan lah. Nggak pernah ngomong sama orang tua. Ingat nanti kalau Mas Henry pas ini harus disampaikan. Jadi sekarang mulai coba komunikasi lagi, bangun komunikasinya lagi. Memang sifatnya anak laki-laki itu egois. Tapi ingat Mas Henry itu ada tujuan mulianya, bahwa Mas Henry itu pergi ke sana kan ingin membahagiakan mereka. Ingin memberikan yang terbaik buat mereka, tidak menyusahkan mereka. Boleh mungkin Mas Henry bilang, saya bangga dengan anak petani, saya dukung. Yuk, bentar. Oke, silakan. Saya bangga jadi anak petani. Agak atas. Bangga.